Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ad'i Maulana dengan NIM 22110109045. Nah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan UTS dari studi hadis tafsir dan tarbawi. Nah, pertanyaan nomor 1, an Abi Dardah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikati latasu'un ajnaihataha ridon li talibil ilmah. Nah, sini pertanyaannya, kata permulaan matan di atas adalah man salaka tariqan yabtaghi fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, yang B, mukharrij dari hadis di atas adalah Abu Dardah. Nah, sanad pertama dari hadis di atas adalah Ibnu Majah. Hadis di atas termasuk dalam jenis hadis apa? Nah, dalam jenis hadis qauliyah. Nah, jenis hadis qauliyah. Nah, pesan yang terkandung dalam hadis di atas adalah barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah memudahkan dirinya jalan ke surga. Talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim. Itu hadis dari Abu Majah. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana syarat sebuah hadis dikategorikan sebagai hadis sahih? Nah, berikan contohnya juga. 1, bersambung dengan sanadnya. Yang kedua, adil para perawi. Yang ketiga, kuatnya hafalan para perawi. Yang keempat, tidak ada syad. Yang 5, tidak ada cacatnya. Nah, contohnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih, ia berkata, Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Malik telah menggambarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah membaca surat Tur dalam salat maghrib. Hadis ini sahih katanya. Sanadnya juga bersambung. Sebab tiap-tiap perawinya telah mendengar dari gurunya. Hal ini bisa dilihat dengan cara membaca biografi tiap-tiap perawi pada bagian nama-nama guru dan murid. Para perawinya semua adil dan kuat hafalannya. Nah, adapun ulama jahad dan takdil, sifat mereka adalah Abdullah bin Yusuf, sikok mungkin terpercaya dan meyakinkan. Malik bin Anas, imam hafid yang menguasai hadis. Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang faqih menguasai hadis dan disepakati ketigaan serta terpercayanya. Muhammad bin Jubair, thiqah. Jubair bin Mut'im, seorang sahabat Nabi. Tidak ada syad, kejanggalan atau menyelisih periwayat yang lebih thiqah lainnya. Tidak ada ilat atau cacat di dalamnya. Nah, itu. Yang ketiga, pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan secara singkat faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Nah, hadis maudhu. Faktornya adalah adanya musuh Islam yang ingin merosakkan hadis yang betul, sikap fanatik terhadap kumpulan, sikap ambil mudah dalam meriwayatkan hadis, sikap kepentingan diri dan mencari kemasyhuran yang ramai, kejahilan tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Nomor 4, sebutkan satu biografi perawi yang saudara ketahui, misalnya Said Aisyah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Imam Bukhari dan Imam Muslim dan sebagainya. Nah, saya mengambil Abu Abdullah Muhammad Islami Al-Bukhari. Nah, sini dia lahir Bukhari pada tanggal 13 Syawal 1194 Hijriah, 21 Juli 810 Masehi, wafat di Kartang
Kartak 1 Syawal 256 Hijriah 1 September. Atau lebih dikenal Imam Bukhari adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini, bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Bahkan dalam buku-buku fikih dan hadisnya memiliki derajat yang tinggi. Nah, kedua, sebagian penyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil hadis, pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis dalam bidang ini. Hampir semua ulama tahu di dunia ini merujuk kepadanya. Nah, dia diberi Muhammad oleh ayahnya, Ismail bin Ibrahim, yang sering menggunakan nama asli dia adalah Imam Tirmizi. Dalam komentarnya adalah meriwayatkan hadis dalam Sunnah Tirmizi, sedangkan kunyahnya adalah Abdullah karena lahir Bukhari di Uzbekistan, Asia Tengah. Dia dikenal sebagai Bukhari. Dengan demikian, nama lengkapnya adalah Abdullah Muhammad bin Ismail Ibrahim bin Al-Mughirah bin Abdillah Al-Jufi Al-Bukhari. Ia lahir 13 Syawal 194 Hijriah. Tak lama setelah lahir, dia kehilangan penglihatannya. Dalam satu riwayat, ibunya bermimpi bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendatanginya seraya berkata, "Janganlah kau bersedih, sesungguhnya anakmu akan dapat melihat kembali karena dikarenakan doamu terhadap anakmu, dan keesokan harinya Al-Bukhari pun dapat melihat kembali." Nah, itu cerita dari ibunya. Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Nah, dalam kitab Ats-Tsiqat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang warok, dalam arti berhati-hati. Artinya warok itu artinya berhati-hati terhadap hal-hal yang bersifat syubhat, ragu-ragu. Syubhat itu ragu-ragu. Nah, hukumnya terlebih dahulu, hukum terlebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama juga yang bermazhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik. Nah, seorang ulama besar dan ahli fikih. Nah, ayahnya tuh wafat ketika Bukhari masih kecil. Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekah dan Madinah, di mana kedua kota suci itu dia mengikuti kajian para guru besar hadis pada usia 18 tahun. Dia menerbitkan kitab pertama Kazaya Syahab wa Tabi'in, hafal kitab-kitab hadis Qarya Mubarak dan Waqi bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab setelah menyaring dari satu hadis yang diriwayatkan 80.000 perawi. Sumber menjadi 7.275 hadis. Bukhari memiliki daya hafal sangat tinggi dibandingkan dengan imam-imam yang lain. Sebagaimana yang diakui kakaknya, Rashid bin Ismail, sosok yang dia kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah, dermawan, dan banyak yang menyumbangkan hartanya untuk pendidikan. Nah, sekian dari jawaban UTS Studi Hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.